Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang membahas tentang privasi dan keamanan internet. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Fauzia dengan NIM 452000224 yang akan membahas tentang apa definisi dari privasi. Kesadaran tentang privasi melekat pada kebebasan berekspresi dan isu keamanan. Privasi secara mendasar dapat diartikan sebagai konsep yang menjunjung tinggi kemandirian, otoritas, dan harga diri seseorang dengan menghargai keberadaan ruang pribadi. Privasi sering dipahami sebagai sesuatu yang perlu dilindungi. Privasi adalah ketika seseorang memiliki informasi atau melakukannya suatu hanya ingin diketahui oleh diri sendiri, ataupun bisa diceritakan hanya pada orang yang ia percaya atau memiliki kontrol terhadap informasi tersebut. Dalam makalah The Right to Privacy oleh Samuel Warren dan Louis Brandeis pada tahun 1890, mereka memperkenalkan hak atas kesendirian atau the right to be left alone, yang mengedepankan pentingnya perlindungan bagi seorang individu dan kepemilikan. Persoalan privasi berhubungan kuat dengan fungsi media dalam sistem demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi. Di satu sisi, demokrasi menjamin kebebasan untuk berekspresi, sedangkan di sisi lain juga harus melindungi privasi seseorang. Pada bagian privasi online, konsep privasi menjadi semakin penting pada era seperti sekarang, karena kemunculan teknologi yang mampu merekam dan menyimpan bentuk baru dari informasi pribadi. Contohnya seperti sidik jari, wajah, bahkan retina mata seseorang. Fenomena pengumpulan informasi pribadi dalam bentuk baru menciptakan hal yang ganjil, yaitu pemahaman dan penerapan konsep privacy itu sendiri. Dalam tingkat konsepnya, orang-orang memahami resiko pelanggaran privasi dan pentingnya perlindungan privasi. Namun pada prakteknya mereka sudah tidak peduli dengan privasi. Perkenalkan, nama saya Rizal Nur Muhammad Abdillah dengan NIM 452000214. Saya akan melanjutkan presentasi dengan bahasan selanjutnya, yaitu bagaimana pendapat kami tentang kebijakan privasi saat mendaftar untuk suatu aplikasi. Nah, yang pertama yaitu sebuah aplikasi harus bisa menjaga identitas para penggunanya, karena para user sudah memberikan kepercayaan dalam memberikan data pribadinya ketika mereka sedang melakukan pendaftaran di sebuah aplikasi, seperti memberikan nama, tanggal lahir, gender, bahkan alamat rumah. Nah, sebuah aplikasi harus bisa memastikan bahwa data tersebut aman dan tidak akan bocor. Karena jika data tersebut bocor akan merugikan seseorang dan bisa saja seseorang tersebut menuntut ke pengadilan yang akan merugikan rating aplikasi tersebut. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu menyediakan fitur hapus data pribadi. Nah, ini sangat perlu untuk diperhatikan oleh para development aplikasi karena ketika seseorang user sudah tidak menggunakan aplikasi tersebut, mereka bisa menghapus data pribadinya untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi seseorang. Lalu yang ketiga dan yang terakhir ini, menyediakan call center atau fitur untuk pengaduan jika ada data yang bocor. Ini harus diperhatikan karena ketika data bocor, sebuah aplikasi harus membuat pernyataan bahwa data para usernya sudah diamankan kembali. Sebuah development aplikasi terkadang begitu cuek ketika ada data yang bocor dan terkesan menghindar dari masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliani Ramanusa Fitri dengan NIM 452000269 akan mempresentasikan mengenai menjaga privasi dalam dunia digital. Bisakah kita menjaga privasi dalam dunia digital? Jawabannya adalah tentu bisa. Karena telah banyaknya pelanggaran privasi di media sosial, muncul kewaspadaan bagi setiap orang untuk lebih berhati-hati menjaga privasi di media sosial. Kehidupan dunia digital membawa tantangan baru bagi masyarakat.
Sebagai masyarakat, kita hidup berdampingan dengan dunia teknologi, maka bukan hal yang aneh jika data dan aktivitas pribadi setiap individu disimpan dalam dunia digital. Dari sekian banyak informasi, beberapa di antaranya bersifat personal atau rahasia. Kebocoran dari informasi tersebut dapat menyulitkan, bahkan membahayakan diri sendiri maupun orang-orang tersayang. Kejahatan digital pengaruhnya luas dalam berbagai aspek kehidupan, maka dari itu, kita perlu kehati-hatian ekstra saat beraktivitas di ranah digital. Pasalnya, rekam jejak digital sulit dihapus. Maka dari itu, saya akan menyampaikan beberapa tips dan cara menjaga privasi dan keamanan dalam dunia digital. Yang pertama adalah sering-seringlah mencari nama Anda sendiri melalui mesin pencari Google. Kedengarannya memang aneh, tapi Anda harus memastikan bahwa tidak ada akun yang salah yang mengatasnamakan nama Anda. Yang kedua, jangan menggunakan Wi-Fi publik, karena dapat membahayakan data Anda. Hacker bisa menyadap, mencegat, mengubah, dan mengontrol pertukaran data antara perangkat yang terhubung. Yang ketiga, membatasi dan mengontrol app permission atau izin aplikasi. Dengan seksama, pastikan Anda hanya memberi akses sesuai kebutuhan aplikasi. Jangan secara berlebihan seperti nama Anda atau tanggal ulang tahun, itu bisa memudahkan hacker untuk menyalahgunakan akun Anda. 4. Menyembunyikan status aktivitas pada media sosial. Selanjutnya, kita juga dianjurkan untuk menyembunyikan aktivitas kita, karena hal ini berguna agar teman-teman Anda tidak bisa melihat aktivitas Anda selama bermain media sosial. Karena dengan tidak menyembunyikan status aktivitas, hacker dapat melihat lokasi keberadaan Anda. Lalu yang kelima, menggunakan sandi yang kuat, agar tidak ada orang yang dapat mengakses atau mencuri data-data Anda. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, nama saya Dea Raihana Ramadhani dengan NIM 452000216. Di video bagian ini saya akan menjelaskan mengenai how to control our privacy atau bagaimana caranya mengontrol privasi kita. Yang pertama, gunakan fitur privacy pada akun media sosial kalian atau pada setting ketika kalian di HP kalian atau di alat elektronik yang lain. Yang kedua, penelusuran yang dilakukan not frighted atau tidak bajakan. Yang ketiga, situs yang dibukanya pun bukan situs yang tidak senonoh atau not appropriate. Yang selanjutnya, video yang ditonton usahakan tontonan yang baik, yang bermanfaat tentunya. Yang terakhir adalah realize that we're being watched atau sadarlah bahwa kita itu sedang diawasi. Kita mempunyai database yang penting atau sesuatu hal yang memang di-sharingkan, maka dari itu kita harus pintar-pintar untuk mengamankan privasi kita. Karena kenyataannya perlu kita ketahui bahwa 81 orang mengalami peretasan account yang melibatkan mereka kesusahan untuk restore and delete account mereka. So, if you have nothing to hide, you have nothing to fear. Privacy sering dipahami sebagai sesuatu yang perlu dilindungi hanya bagi kalangan seperti selebritis atau aktivisi yang lainnya. Siapa yang peduli di rumah saya di mana dan siapa nama ibu kandung saya jika saya bukan siapa-siapa. Nah, pertanyaan semacam itu mungkin pernah terlintas atau terdengar dalam pembahasan privasi. Kenyataannya, kita meskipun bukan dari kalangan itu harus tetap bisa menjaga privasi keamanan kita. Karena pasti sedikit banyaknya ada yang peduli dan ingin tahu tentang kita. Maka dari itu, let's to control our privacy. Thank you. Baik, selanjutnya ada contoh kasus pelanggaran privasi di dunia digital, yaitu kasus Google Street View. Google Street View ini merupakan fitur yang berada di Google Maps di mana kita bisa melihat jalan, bisa melihat bangunan-bangunan dengan gamblang dengan sudut pandang 360 derajat. Google Street View pertama kali diluncurkan pada tahun 2007. Nah, pada saat itu banyak sekali pengaduan atas pelanggaran privasi, yaitu berupa pembayaran denda dan juga berhadapan dengan auditor eksternal. Nah, ketika dirilis, banyak orang yang resah dengan kemungkinan pelanggaran privasi yang dilakukan oleh Google lewat produk mereka ini. Street View bisa menampilkan segalanya dengan gamblang, mulai dari bangunan, mulai dari orang-orang.
bahkan hal-hal kecil yang tidak senonoh untuk diperlihatkan. Walau Google sudah membekali diri dengan pembatasan fitur, yaitu diantaranya fitur penghapusan gambar dan menambahkan fitur blur pada wajah seseorang dan plat nomor kendaraan, namun mereka harus tetap berperang dengan otoritas-otoritas dari berbagai negara seperti Belgia, Prancis, Swiss, Korea Selatan, dan Jerman. Bahkan, otoritas Prancis mendenda Google sekitar 142.000 US dollar pada bulan Maret 2011 karena pelanggaran privasi ini. Lalu pada tahun 2021 di Indonesia ada seorang warga Tangerang yang memprotes Google Street View karena mengambil foto kompleks rumahnya. Nah, pada saat itu Hairul langsung meminta Google Street View untuk menghapus foto kompleksnya itu dan kesepakatan itu pun disetujui. Namun demikian di hari berikutnya Hairul warga Tangerang tersebut tetap melihat foto rumahnya lengkap dengan teras dan nama jalan tersebut. Lalu pendapat kami mengenai kasus tersebut yaitu sebaiknya Google memperbaiki fitur tersebut dengan lebih memperhatikan hal-hal privasi masyarakat agar fitur tersebut memiliki manfaat yang diharapkan yaitu sebagai petunjuk jalan. Google juga harus lebih tanggap kepada keluhan masyarakat karena tidak semudah itu untuk memotret rumah seseorang atau bangunan seseorang. Karena itu bisa melanggar privasi seseorang. Baik, begitu saja paparan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.